Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti happy. Inter kedatangan pemain baru dan akan menyusul beberapa pemain baru lagi sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, Benvenuto Marcus Thuram secara resmi sudah datang ke Inter untuk 5 tahun ke depan. Dan apa yang dibilang Marcus Thuram, sudah tidak sabar lagi bermain di San Siro atau Giuseppe Meazza. Luar biasa, ini adalah operasinya Opa Marotta dengan Ausilio. Bagaimana Inter mengalahkan saingan. Ada dari Inggris, dari Spanyol, dari Italia, bahkan PSG, klub Sultan, bisa Inter kalahkan. Yang paling enak adalah kita mengalahkan kakak tiri dalam persaingan mendapatkan Marcus Thuram. Ini luar biasa sahabat Bob. Kemarin dia sudah tes medis, lolos 2 kali, terus bahkan memang semalam gua baca bahkan ada sedikit nih detail kontrak yang agak lama. Akhirnya sore terjadilah kesepakatan dan ayahnya sendiri adalah agent Lilian Thuram, mantan pemain Juventus, tapi anaknya bermain di Inter. Kenapa sahabat Bob? Karena Inter mempunyai daya tarik. Walaupun Inter kita tahu bagaimana situasi keuangannya, tetapi pemain-pemain top masih pengen bermain di Inter. Sekali lagi buat Marcus Thuram sahabat Bob, kita bilang Benvenuto Marcus Thuram. Semoga sesuai ekspektasi. Nah, sahabat Bob, Marcus Thuram sudah beres, akan menyusul lagi. Bisek itu udah pasti berangkat ke Milan, dan habis itu juga Cesar ya dari sekarang yang lagi membereskan urusan dengan Chelsea. Kenapa? Chelsea tahu sendiri sahabat Bob bahwa Chelsea pengen semuanya beres. Salah satu adalah pemain Spanyol ini kapten Chelsea yang harusnya juga akan berangkat ke Inter 2 tahun kontrak. Ini yang udah pasti ya. Nah, sekarang kita berbicara tentang Onana. Ini belum kelar juga. Ini menurut gua dramanya antara MU, Inter. MU pengen terus dengan De Gea atau mau melepas. Nah, sekarang Inter Milan dan MU bisa selesaikan transfer Onana dalam minggu ini. Semoga sahabat Bob. Kenapa? Karena memang Inter dan MU memang buru-buru untuk menyelesaikan transfer Onana. Karena memang Ten Hag sendiri kita udah tahu bahwa keinginannya adalah untuk tetap mendapatkan Onana, tapi Inter tidak akan melepas di bawah 50 juta. Kemungkinan Inter juga akan melepas sekitar 50 juta atau 60 juta. Kita tunggu tawaran MU. Apa memang benar mereka buru-buru untuk mendapatkan Onana? Kita tunggu gebrakan mereka minggu ini. Inter juga udah menyiapkan kemarin Vicario, tapi udah resmi ke Hotspur. Dan kita juga ada kiper Valencia yang Mamardashvili yang juga diincar Inter. Ini juga harganya kurang lebih 30 juta. Jadi Inter juga akan mencari yang lebih murah. Seperti biasa sahabat Bob. Jadi menurut surat kabar bahwa Inter melacak semua Jan Somers yang ada di Bayern Munchen. Dia juga pemain senior yang baru sebentar di Munich, tapi di sana juga cadangan. Juga Keylor Navas. Ya, ini pemain tua sih sebenarnya, tapi bagus. Nah, juga ada Kapten Hotspur Hugo Lloris. Ini kita tunggulah siapa yang akan menggantikan Onana kalau seandainya Onana berangkat dari Inter. Terus untuk Lukaku kita nggak akan habis-habis kalau belum kelar-kelar. Jadi minat Inter Milan terhadap kemarin Morata yang diincar Inter ternyata tidak serius. Karena Inter memprioritaskan, bahkan Inzaghi sudah menjelaskan bahwa dia hanya mau Lukaku sahabat Bob. Jadi ini yang lagi diusahakan Inter, bagaimana mendapatkan Lukaku dari Chelsea, pinjam terus kewajiban tebus. Inter pengen menawarkan 30 juta euro. Jadi kita tunggu apakah benar Inter bisa mendapatkan Lukaku kembali. Dan juga minat Juventus pada Lukaku disebut itu tidak serius. Itu hanya mungkin ya isu-isu media sahabat Bob. Jadi memang sekarang fokus adalah
Lukaku untuk Inter. Nah, ini boom. Kita sekarang bicara regista kita yang luar biasa, Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic kemarin sudah ada pertemuan Inter dengan perwakilan Al Nassr. Itu juga ada menawarkan 23 juta, gaji 20 juta. Brozo menolak gaji tersebut. Dia maunya 30 juta. Wajar, sahabat Bob. Pemain sekaliber Brozo harus bermain di Liga Arab, umur masih 30 tahun. Ditawar gaji segitu ya rendah lah. Masa si Kante aja bisa 100 juta? Terus Lukaku juga ditawar 100 juta. Masa Brozo dikasih 20 juta? Kalau gua juga nggak mau. Apalagi ada kemauan Barcelona. Sakpi juga ada ngomong sama presiden Barcelona bahwa gua hanya mau Marcelo Brozovic. Cuman masalahnya Barcelona harus menjual untuk membeli. Nah, kalau memang Frankesi akhirnya dijual, memang ada penawaran dari Arab akan dijual pasti. Nah, uangnya akan diinvestasikan untuk Marcelo Brozovic. Tapi Al Nassr ini memang klub sultan ya, duitnya nggak berlimit. Sekarang sahabat Bob, jadi perwakilan Al Nassr ingin menyegel kesepakatan untuk bintang Inter Marcelo Brozovic. Nah, jadi setelah menerima gaji, nah sekarang menurut Gazzetta dello Sport bahwa perwakilan klub Saudi ini akan berada di Zagreb, di kampungnya Brozovic. Jadi kemarin perwakilan Brozo sudah ketemu dengan mereka. Sekarang mereka lagi terbang ke rumahnya Marcelo Brozovic di Kroasia. Jadi akan ada pertemuan sore ini. Mereka akan bertatap muka. Mungkin dia menawarkan apa. Jadi mereka benar-benar pengen benar-benar clear gitu loh. Apakah memang Brozovic kalau memang ditawarin gaji 25 atau 30 juta atau gimana, kita nggak tahu. Kenapa? Karena Brozovic ini masih bisa bermain. Dia selalu pasti pengen bermain dalam satu pertandingan tuh bisa berlari 15 sampai 18 kilo. Itu yang masih yang dia inginkan. Di Arab kan udah nggak kayak gitu persaingannya. Jadi kita tunggu apakah Al Nassr ini bisa membujuk langsung Marcelo Brozovic di kampung halaman dia. Kita tunggu update-nya besok sahabat Bob ya. Nah, Inter kemarin kita juga belum ada sponsor yang resmi yang sponsor baju utama ya untuk awal musim. Jadi Inter menargetkan di pramusim di Jepang akan memakai sponsor utama. Kita sudah ada Turkish Airlines, Qatar Airlines, Leo Vegas, Binance dan Heinz. Ini ada dalam bingkai menurut Tuttosport. Jadi siapa yang akan menjadi sponsor utama Inter? Kita akan tunggu aja sahabat Bob. Kenapa? Karena ini penting buat pundi-pundi Inter. Ini sedikit dari Direktur Olahraga Aarhus sebut penjualan bintang muda Jerman si Bisek ke Inter Milan adalah kisah yang hebat. Jadi menurut dia bahwa pertumbuhan pemain Jerman itu saat bermain di Aarhus selama 2 musim merupakan kisah sukses bagi klub Denmark tersebut. Jadi dia memuji Bisek ini luar biasa, apalagi bahkan Manchester City dilaporkan mempertimbangkan untuk kepindahannya. Tapi kan kemarin gue bilang udah disalip. Apa? Bisek tinggal hanya peresmian sahabat Bob. Jadi ini bukan PHP, kita tunggu aja sahabat Bob. Semoga segera datang ke Inter seperti yang dilakukan Thuram kemarin. Sedikit dari legenda Inter, Diego Milito dukung Lautaro Martinez menjadi jimat Inter. Lautaro tidak diragukan lagi adalah salah satu pemain terbaik di luar sana, kata Milito. Dia menjalani musim yang hebat, dia menjadi acuan di Inter dan serangan mereka. Dia pemain yang luar biasa. Jadi dia benar-benar memuji Lautaro ini dan dia juga yang membantu kepindahan dari Racing Argentina ke Inter waktu itu. Terus dia juga bilang bahwa Inter juga luar biasa di final. Inter memiliki perjalanan yang luar biasa. Di Liga Champions mereka pantas mencapai final dan menurut saya bahkan lebih pantas menang di final. Itu kata Milito. Kita luar biasa sahabat Bob, ini kita lagi bersemangat ya. Sebagaimanapun Inter ini tinggal walaupun krisis keuangan tapi kita masih pede. Nah, Inter juga lagi mempertimbangkan untuk menarik kembali Willy Gronto. Willy Gronto ini memang pemain muda Inter yang udah pindah ke klub apa gue lupa. Nah sekarang bermain di Leeds United di degradasi. Nah Inter lagi mencoba apa bisa membawa ke Inter lagi sahabat Bob. Kita tunggulah
Gronto ini bagus di timnas Italia. Mancini juga mempercayakan kepada dia sebagai striker. Kita tunggu apa benar dia bisa balik ke Inter karena harganya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 juta. Terus juga Inter Milan juga lagi memikirkan target untuk pengganti Brozo ya. Mungkin nih sebagai cadangan umur kurang lebih ini dari Atletico Madrid harganya kurang lebih 8 juta ya sahabat Bob. Ini Axel Witsel. Witsel sebagai pengganti Marcelo Brozovic. Ini pemainnya udah 34 tahun, pernah bermain di Cina, sekarang di Atletico. Ini lumayan bagus, tapi kita lihatlah apa benar Inter mau dia karena pemain-pemain Inter juga ya di Italia juga banyak pemain-pemain bagus seperti dia. Tapi Witsel ini bagus. Kita tunggulah bagaimana. Terus bagaimana perkembangan si Fratesi gara-gara Brozo sekarang lagi menggantung Inter gitu sahabat Bob. Jadi ya udah Roma bisa pindah untuk menandatangani si Fratesi. Jadi ini bisa aja terjadi karena dia punya 30%. Kalau harga 30 juta mereka hanya bisa bayar 21 juta. Tapi menurut gua Sassuolo tidak akan melepas Fratesi ini di bawah 35 juta. Jadi Inter kesepakatannya itu kita tunggu apa Brozo memang akhirnya pindah atau tidak. Ini benar-benar Inter harus cepat gitu loh. Kalau nggak diambil orang. Terus juga kita tahu bahwa si Gosens juga diminati oleh Bournemouth untuk menyaingi Union Berlin. Kita tunggulah siapa nih yang bakal mendapatkan Gosens. Union belum melayangkan tawaran ke Inter. Kita tunggu sahabat Bob. Oh ya, Inter juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha ke para fans ya. Juga sahabat Bung Bob yang mungkin udah merayakan hari ini, kalau gua besok ya. Semoga kita selalu bisa merayakan dengan yang terbaik sahabat Bob. Nah, itu kalau kita bicara Gosens, terus bicara Fratesi ya. Nah, kita sekarang berbicara sedikit tentang untuk si Lukaku. Inter Milan mempertimbangkan pinjam kewajiban membeli seperti yang gue bilang tadi. Jadi ini memang lagi dikerjakan. Kita tahu Ausilio seperti apa, sering terbang ke London, terus juga ketemu dengan MU, ketemu dengan Chelsea. Kita hanya doakan kalau memang Lukaku berjodoh dengan Inter. Ya kemarin ada yang nanya gimana Luke Bacchio, banyak Balogun, banyak nih salah satu Gronto tadi. Kita tunggulah siapa sih sebenarnya yang bakal masuk kalau misalnya Lukaku tidak jadi ke Inter. Ini sedikit yang dibilang biasin, masih banyak yang belum tahu terbuat dari apa nih Brozovic. Kita tahu Brozovic ini luar biasa. Cuman karena memang usia, terus seperti di video-video gue sebelumnya, faktornya Inter menjual ya, karena dari faktor ekonomi ya. Karena memang gaji kotornya juga luar biasa, hampir 12 juta per tahun. Jadi dengan usia segitu, jadi Inter lagi permajaan dan juga untuk mengurangi gaji-gaji untuk para pemain-pemainnya sahabat Bob. Luar biasa. Terus sedikit ini juga kita kalau bicara Real Madrid sekarang mencari pengganti Benzema. Ya Benzema tahu sahabat Bob usianya udah segitu aja dihargain segitu gitu. Tapi Brozo kenapa cuma segitu? Nah makanya Brozo juga jual mahal. Menurut gua mendukung apa yang dilakukan Brozo. Walaupun kita jadi terhambat untuk mendapatkan Fratesi. Tapi ya sudahlah, inilah lika-likunya bursa transfer. Real Madrid, kita bicara bahwa Real Madrid mencari pengganti Benzema, mereka pengen mendapatkan Mbappe. Tapi kalau Mbappe tidak didapatkan, Real Madrid akan mengejar sampai dapat si Lautaro Martinez. Bahkan mungkin dari harga 100 juta mungkin mereka juga akan mau. Kita tunggu sahabat Bob, apa benar Brozo ini akan dikorbankan? Kita nggak tahu nih bagaimana, walaupun kemarin tidak dijual, dia punya kesetiaan seperti Diego Milito, tapi kita nggak tahu sepak bola seperti apa, bursa transfer seperti apa. Kita hanya bisa melihat. Semoga, kalau gua berharap Lautaro bertahan, si Onana bertahan, tapi ya situasi ekonomi tidak mengizinkan Inter untuk itu sahabat Bob. Semoga yang terbaik buat Inter. Gua juga akan terus update bagaimana perkembangan pemain-pemain Inter, pemain-pemain yang masuk dan pemain-pemain yang keluar, dan yang siapa yang akan mendukung Inter di musim depan sahabat Bob. Yang paling penting adalah terus menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob.
Bye-bye. Ci vediamo. Yes.